Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Apakah saudara sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Kalau saudara sudah membuka channel ini tentunya saudara sudah rindu ya. Saudara adalah orang-orang dikasih Tuhan dan merindukan firman-Nya. Saudara, kalau Alkitab itu, firman Tuhan itu berkuasa, ajaib, kita tentunya perlu mempelajarinya. Sejak kapan kita mulai belajar? Ya, kalau di dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dari mana dia bisa beroleh keselamatan? Karena dari kecil dia sudah belajar sehingga dia diberi hikmat untuk memperoleh keselamatan. Nah, hikmat itu apa saudara? Hikmat yaitu kebijaksanaan, atau hikmat itu sesuatu yang dapat kita peroleh dari pengalaman, baik pengalaman hidup, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman dari mempelajari firman Tuhan sehingga kita beroleh hikmat. Kalau kita beroleh hikmat, kita dapat mengambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini hikmat dari Tuhan ya. Jadi kita beroleh hikmat. Di sini Timotius beroleh hikmat sehingga dia mengetahui jalan keselamatan. Ya, kan dia dituntun kepada jalan keselamatan. Nah, dari mana, siapa yang mengajarkan sejak kecil? Kalau di sini kita lihat bahwa ibu dan neneknya yang mengajarkan. Ya, kita lihat dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 yang mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi apa yang dimiliki oleh neneknya dan ibunya diturunkan kepada anaknya sejak kecil. Dia belajar sejak kecil. Ya, sebetulnya ayah sebagai imam dalam keluarga dia yang mengajarkan ya. Namun pada waktu itu Timotius itu ayahnya orang Yunani, belum di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang mengajarkan ibu dan neneknya. Jadi mereka dengan rajin setiap hari mengajarkan kepada Timotius. Kita ingat Tuhan Yesus waktu 12 tahun, dia juga pandai berbincang-bincang mengenai firman Tuhan, mengenai Tuhan. Mengapa? Karena dari kecil, 12 tahun masih kecil ya, tapi memang kebiasaan orang Yahudi dari kecil sudah belajar firman Tuhan. Ya, memang di rumah, lalu mereka juga belajar di sinagog ya. Mereka ada guru-guru yang mengajarkan mereka belajar, dan mereka belajarnya setiap hari, bukan seminggu satu kali. Kalau hari Minggu saja di sekolah minggu, bukan begitu, setiap hari. Jadi kalau tidak belajar di sekolah, belajar di rumah oleh orang tuanya sendiri. Atau ya, jadi kalau sebaiknya juga anak-anak saudara, kalau orang tua sudah dalam Tuhan, adakan waktu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dibacakan bagian-bagian firman Tuhan. Kalau masih kecil, kita ambil cerita-ceritanya. Kalau dia sudah lebih besar, sudah lebih mengerti, kita juga mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk bekal hidupnya, yang menuntun engkau kepada jalan keselamatan, yang menyebabkan engkau beroleh hikmat.
ya. Nah, dia belajarnya dari kecil. Ini yang dialami oleh Timotius, yang juga dialami oleh kebanyakan orang-orang Yahudi demikian. Nah, kita meneladani dari apa yang diberikan di dalam firman Tuhan, ya. Kalau di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau dididik sejak muda, sejak kecil, maka dia bisa terus sampai tua imannya lebih kuat. Ya, kadang-kadang ada orang yang sudah beriman, tetapi pada waktu dia mungkin di universitas atau waktu bergaul dengan orang-orang lain, akhirnya ada yang undur. Namun saudara, pada waktu dia diingatkan kembali, pada waktu dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus, maka dia akan kembali kepada jalan yang benar karena dasarnya sudah ada. Ya, itu sebabnya ya kita doakan kalau mereka ada yang menyeleweng. Nah, yang penting hari ini kita pelajari bahwa firman Tuhan dipelajari sejak kecil, ya. Jadi kalau saudara-saudara yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, orang tua atau om tante boleh, atau oma opa, ingatlah supaya kita mengajarkan firman Tuhan sejak kecil. Kalau bisa tiap hari, ya. Demikian saudara-saudara, semoga saudara memperoleh hikmat dari Tuhan melalui renungan ini dan mengajarkan firman-Nya kepada keluarga saudara. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan firman kepada kami supaya kami beroleh hikmat, kami beroleh pengertian, supaya kami dapat mempelajari firman-Mu. Dan kiranya Tuhan tolong supaya dengan setia orang tua ataupun nenek kakek dari anak-anak mau mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak cucu mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas kasih karuniamu pada kami, sehingga kami sudah beroleh keselamatan karena membaca dari firman-Mu dan mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.